Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Halo kawan semua dimanapun anda berada, kembali lagi berjumpa bersama Mang Ariel. Mang Ariel gitu ya. Semoga kita selalu dalam keadaan baik dan kebaikan selalu menyertai kita semua. Amin ya Allah. Oke kawan-kawan, alhamdulillah kembali lagi Mang Ariel berkesempatan untuk berbagi informasi terkait dengan soal-soal yang akan kita persiapkan menghadapi tes CPNS yang sedang berlangsung saat ini. Dan hari ini kita masuki hari ke-6, di mana pada pertemuan sebelumnya sudah banyak bagikan soal-soal SKD CPNS sesuai FR yang berdar ya di alam jagat raya ini. Dan pada pertemuan kali ini Maki akan membahas masih di soal TIU untuk analogi dan kemampuan perbahannya, analogi, kemudian sinonim, antonim, dan padanan kata ya atau analogi, dan juga untuk deret aritmetikanya gitu kawan-kawan ya. Ini sesuai FR yang berdar gitu ya beberapa hari yang lalu. Baik, untuk nomor 1 kita langsung saja di kopi gitu ya. Oke kawan-kawan, di sini sudah selesaikan semua masalah, namun pemirsaannya memangnya butuh seru gitu ya. Selalu hidup dengan senyuman the small solution. Biar apa? Iya betul, biar inspirasi gitu kan ya. Soalnya kayak gini ya, ini ternyata soalnya tentang sinonim atau persamaan kata. Ya kalau ada kata sama dengan, ada tanda sama dengan, artinya itu menunjukkan bahwa ini adalah persamaan kata gitu ya. Kalau usah dijelasin lagi lah, kawan-kawan sudah pada lebih tahu. Nah, akurat itu sama dengan apa? A maksimal, B makna ganda, C prosedur pemecahan, C cara lain seksama. Nah, kuncinya sih sebetulnya untuk mengerjakan soal ini kita harus tahu definisi atau persamaan dari akurat itu sendiri gitu ya. Dan berarti intinya harus banyak membaca gitu ya, banyak berlatih. Akurat itu bisa juga sinonimnya itu bisa cermat, eksak, hati-hati, jitu, persis, sah, sahih, seksama, teliti. Cek di sini mana yang ada. Oh, ada seksama gitu ya. Jadi harus tahu. Okay, next. Nomor 2, akreditasi itu sama dengan atau sinonim dari akreditasi apa? A persyaratan, B pengakuan, C kelembagaan, D persamaan, E perbedaan. Nah, persamaan kata dari akreditasi itu bisa ikrar, bisa izin, bisa justifikasi, bisa konfirmasi, legalisasi, pelulusan, pemastian, pembenaran, pembelakuan, pembuktian, penahkian, dan pengakuan. Nah, mana yang ada di sini? Oh, ini ternyata ada pengakuan. Nah, gitu. Berarti jawabannya yang paling tepat itu yang B. Gitu kan ya. Jadi kuncinya harus banyak membaca di sini. Harus banyak berlatih lah itu kawan-kawan. Oke, next number 3. Dialog lawan kata. Nah, kalau sekarang lawan katanya. Nah, untuk mencari lawan kata berarti kita harus tahu dulu dialog itu apa sih gitu. Nah, dialog persamaan katanya adalah perbincangan atau percakapan, perundingan, rembukan, tanya jawab, nih pembahasan, pembicaraan, perdebatan, dengar pendapat, diskusi. Oh, jadi kalau dialog itu sama dengan diskusi lah intinya. Berarti kalau diskusi itu lebih dari satu orang, maka lawannya apa? Ya pembicaraan yang melibatkan satu orang. Apa berarti? Monolog itu yang C gitu ya, karena ini ditanyakan adalah yang akronimnya. Oke, next, akronim kan persamaan. Next number 4. Kolektif lawan katanya apa? Terpisah, individual, bersama-sama, selektif, atau apatis. Kolektif itu akronimnya bisa kerjasama, kooperasi, atau bersama-sama lah gitu ya. Kooperasi artinya kooperatif gitu. Persekutuan, kolaborator, kolega, kompanyon. Nah, intinya sih yang mudah itu adalah kolektif itu bisa ramai-ramai, beramai-ramai lah, berbanyak-banyak, berjemaah, berkawan-kawan. Intinya banyak kan kalau kolektif itu ya deh. Kayak kita misalkan mengumpulkan persyaratan secara kolektif, berarti secara beramai-ramai. Nah, lawan katanya berarti yang tidak beramai-ramai. Yang mana? Individual. Nah, awas hati-hati dengan kata terpisah. Nah, berarti kalau terpisah lebih cenderung ke bersatu gitu. Berarti jawaban yang benar yang B gitu. Understand? Inap, yes, mantap gitu ya. Kalau terpisah itu lebih ke dari persatuan lah, terpecah belah gitu ya. Oke, next. Nah, kalau ini kita mencari padanan kata nih. Kuncinya kalau banyak kayak gini lebih mudahnya kita buat jadi kalimat. Ya. Contoh misalkan ini, sekolah siswa belajar. Supaya memudahkan kita untuk menjawab soal seperti ini, kita buat kalimat aja. Yang enak kayak gimana nih? Sekolah adalah tempat siswa untuk belajar. Boleh. Nah, berarti bisa dibuat kalimat seperti itu. Kantin, maka yang ini pun yang optionnya kita buat menjadi kalimatnya seperti itu. Kantin adalah tempat makan untuk siswa. Ya harus kan, bisa guru juga di kantin. Dokter adalah tempat pasien untuk periksa. Kurang enak.
Laboratorium adalah tempat ilmuwan untuk meneliti. Nah, gitu lebih enak ini nih. Rumah adalah tempat ayah untuk ibu gitu ya enggak. Sekolah adalah tempat guru untuk rapat, bukan ya untuk belajar juga. Boleh seperti itu ya. Kalimat yang pertama itu bisa sekolah, misalkan kamu itu boleh di sini. Adalah tempat siswa untuk belajar, boleh. Atau mau dari dari kata yang kedua boleh. Siswa belajar di sekolah, siswa belajar di sekolah. Boleh kayak gitu juga. Pokoknya yang enak kayak gimana gitu. Makan, siswa belajar di sekolah. Berarti ini dua ya, kata kedua, kata ketiga berkata ke satu. Makan, siswa di kantin. Bukan siswa di kantin, salah itu wrong. Pasien periksa di dokter bukan ya, karena enak. Harusnya ini kata kerja. Periksa kan bukan kata kerja ya. Belajar kata kerja, periksa memeriksa kata kerja itu periksa enggak ya kan. Ilmuwan meneliti, nah kan enak ya. Ilmuwan meneliti di laboratorium, boleh, ini tuh enak kan ya. Ayah ibu di rumah, enggak enak juga ini. Guru rapat di sekolah, bukan ya. Betul yang C ya. Jadi kuncinya untuk menjawab seperti ini kita buat jadi kalimat aja lah biar enak ya. Next, berikutnya ada soal tentang deret, tapi deretnya deret huruf nih. Kita cek. Setelah FGH kan harusnya FGH IJ ya, IJ. Ternyata di sini dibalik, bukan HIJ tapi JIH J. Oh, berarti dibalik. Maka ke sini pun ini kan dibalik nih. Maka KLM nih ke sini pun pasti dibalik. Setelah KLM kan itu harusnya NOP, berarti dibalik PON, PON lah gitu. Jadi ternyata harusnya PON nanti. Gitu kan, ada nggak? Di sini P-nya sudah ada, tinggal on. On. O-nya satu ya. Nggak O, 2N, nggak bukan. Berarti jawaban yang benar yang B. Begitu kan? Zen. Oke, next, lanjut. Number berikutnya. Nah, kalau ini deret nih, deret angka. 11 jadi 99 jadi 77 jadi 12 di 100 78 13. Oke kawan-kawan, langkah pertama yang mudah kita kerjakan adalah dengan memulainya dari suku pertama ke suku kedua gitu. Ternyata terlalu tinggi kan, terlalu besar gitu, selisihnya 88. Maka kemungkinan ini selisihnya bukan antara suku yang berdekatan. Kita loncat satu coba ke sini. Juga sama ini 66. Kita coba loncat 2. Oh, ini 1. Nah, kemungkinan nanti deret ini akan kita selesaikan dengan pola loncat 2. Coba cek ini loncat 2. Oh, benar plus 1. Maka yang ini pun pasti nanti loncat 2. Ya, di sini nanti 14. Tapi sayang yang ditanyakan yang ini. Berarti bukan itu. Kita cek yang ini, loncat 2 juga. 99 jadi 100, loncat 2. Berarti loncat 2 jadi sini berapa? 101. Cek di option. Ada gitu ya. Ternyata yang D. Yang ininya nggak usah dicari lagi. Kenapa? Karena kebetulan di option yang 101 cuma 1, yaitu D. Beda kalau nanti ada 2. Misalkan di sini ya, 101-nya ada 2 di optionnya. Oh, berarti kalau begitu terpaksa kita harus mencari yang satunya lagi. Karena di sini ada 2 101-nya, 11,79 dan 101,101. Kalau 101,11 gitu kan berarti cari 2. Tugas kita adalah memilih 1 di antara 2, gitu ya. Maka dengan terpaksa kita harus cari nih. 77 juga loncat 2 plus 1 berarti 79. Tuh kan sama ya. Begitu. Understand? Ini mantap. Kalau mantap, next soal nomor berikutnya. 3 jadi 8 itu ditapain. Iya betul, ditambah 5 ya. Jadi saran Maki, langkah cepat yang pertama kita mulai dari suku yang berdekatan dulu. Kalau nggak bisa terlalu besar angkanya, maka loncat 2. Ke sini ternyata ditambah 6. Ini ternyata ditambah 7. Oh, sudah ketemu tuh. Berarti selalu ditambah 1 tambah 1. Oh, tuh kan, ini tambah 8, ini tambah 9. Otomatis ke sini dong ditambah 10. 38 tambah 10. Iya betul, 48. Ada nggak? Ada, cuman 1 lagi ya kebetulan. Ya udah yang A gitu kan kawan. Understand? Idam. Ini mantap. Kalau mantap, next nih. Di sini sudah dengan semua masalah, namun apa dan salahnya butuh susul gitu ya. Selalu masalah dengan senyuman. Jadi smile solution. Biar apa? Iya betul, biar inspirasi gitu kan ini ya. Coba kita cek yang ini ya. 15 jadi 16 ditambah 1. 16 ditambah 4. 20 di sini tambah 9. Oh, ternyata pola penambahannya itu 1, 4, 9. Ternyata mereka adalah bilangan kuadrat semua. Ini bilangan kuadrat dari 1,
4 itu bilangan kuadrat dari 2, 9 itu bilangan kuadrat dari 3. Maksudnya bilangan kuadrat gimana? Artinya 1 dipangkatin 2 berapa gitu ya. Ini kan gitu. 2 pangkat 2 berapa? 3 pangkat 2 berapa? Ini bilangan kuadrat. Berarti berikutnya juga bilangan kuadrat 4. Berapa? 16. Maka yang ke sini nanti tambah 16 plus 16. Berapa? Iya betul, 45. Cek di option ada nggak? Ada. Lagi-lagi cuma satu. Optionnya D aja. Ya udah, berarti jawabannya yang itu. Gitu kan? Understand? Idap-idap. Izin mantap. Kalau mantap, next. Nomor berikutnya. Nah. CFILO. Berarti CDEF. Coba cek ya. Setelah C kan harusnya DEF gitu, berdua kan. Setelah F kan berarti GH. Oh, ternyata loncat 2. Setelah I berarti JK. Setelah apa? JKL. Setelah L berarti MN. Baru O. Setelah O berarti PQ. R berarti R. Terus STU. Oh, berarti jawabannya adalah R dan W. Oh, yang ada nggak? Ada. Tadi berarti yang B. Begitu kan? Zen. Idap-idap. Izin mantap gitu ya. Jadi dari setiap sukunya itu loncat 2 juga ini. Jadi di sini yang diloncati DEE, kemudian yang ini GH, ke sini IJK, L. Kalau ini berarti MN. Gitu. Ke sini berarti MNO. Berarti ini PQ. Maka yang diloncatnya PQ, maka nanti di sini jawabannya R gitu ya. Kemudian setelah R kan ST, baru U. Ternyata R dan U. Bukan double Y, bukan double U ya, misalnya U bukan double Y, double U bukan. Kalau double U ini, dan itu sorry. Oke, next gitu ya. Ternyata tidak ada, sudah selesai. Nah, itu cara pertama. Atau kalau kawan-kawan bingung, maka si CFF nanti ini masih mudah kan kebetulan nih. Bagaimana kalau nanti ini soalnya lebih hot lagi? Bagaimana cara kita memudahkan mengerjakannya? Nah, maka kawan-kawan boleh rubah si pola ini menjadi bilangan gitu. C itu kan sama aja dengan bilangan ketiga ya. Kan A, B, C. Oh, dia urutan ketiga. Ini sama aja dengan 3. C, D, E. Berarti F itu sama dengan 6. I itu sama dengan urutan ke-9. Berarti 9 kita ganti. L itu sama dengan urutan ke-12. O itu sama dengan urutan ke-15. Oh, berarti ternyata plus 3 ya. Ternyata setiap sukunya itu selalu plus 3. Nah, ini kan disebutnya suku pertama, suku kedua, suku ketiga, suku keempat, suku kelima gitu ya. U1, U2, U3 dan seterusnya. Otomatis dong ke sini juga plus 3. Berarti setelah O apa? O, P, Q, R. Oh, tuh kan ketemu R. Gitu. Ya. Understand? Idap-idap, izin mantap. Oke, kawan-kawan, barangkali sampai dulu. Sekian bisa dimulai lagi. Mudah-mudahan bermanfaat dan sedikit mengatasi kesulitan yang dapat oleh kawan dalam mempersiapkan diri untuk menghadapi tes CPNS yang sedang berlangsung saat ini. Untuk hasil yang maksimal dan memuaskan, di samping rajin dan rutin kita berusaha, kita juga harus rajin dan rutin dalam memaksimalkannya dengan doa. Karena apa artinya usaha tanpa doa, dan apa artinya doa tanpa usaha. Antara usaha dan doa harus seimbang keduanya. Kan judul lagu juga perjuangan dan doa gitu kawan-kawan ya. Oke kan barangkali itu saja dulu dengan sekali. Mudah-mudahan bermanfaat. Thank you for listening, thank you for watching. See you next. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.